Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Tanul ini. Pada hari ini kita akan coba membahas masalah keutamaan ilmu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui yang bahawa ilmu ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu ini mencerminkan bahawa kita harus berusaha menuntut ilmu sebesar-besarnya. Jadi sedalam-dalamnya. Jadi sebagaimana kalau di dalam Al-Quran kita sering membaca dengan nama Iqra, bacalah ya. Jadi makna Iqra di sini adalah membaca segala pengetahuan yang ada di permukaan bumi ini. Membaca, meneliti, menelaah dan sebagainya. Sehingga kita mampu mencerna ilmu tersebut agar masuk ke pikiran kita, ke akal kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dalam kitab Durratun Nasihin coba kita bahas masalah satu hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi, "Man salaka sariqan illal ilmi, salakallahu bihi sariqan ilal jannah. Wa inna alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta yatani wal fil bahri. Inna ulama'a warasatul anbiya." Jadi sebagaimana artinya yang kita ketahui yang bahawa barang siapa yang berjalan untuk keperluan ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan surga. Dan sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh siapa yang ada di langit dan siapa yang di bumi, sehingga ikan-ikan yang di laut, dan sesungguhnya ulama itu adalah para pewaris Nabi. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan yang bahawa barang siapa yang berjalan untuk keperluan ilmu, maksudnya itu kita harus pasangkan niat ya, mencari menuntut ilmu, baikkah itu ilmu agama, ilmu umum dan ilmu-ilmu yang lain. Asalkan ilmu itu bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka itu dijamin oleh Rasulullah ke dalam membimbingnya ke jalan surga. Karena orang yang berilmu ini dia mengetahui ya segala perbuatannya dan menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa dikatakan di sini ke surga? Karena orang tersebut kalau sudah mempunyai ilmu, tentunya dia mempunyai jalan untuk menuju ke surga. Jadi dia ada jalan arahnya, ada tujuan hidupnya. Mau dibawa ke mana umurnya ini selama hidup di dunia ini. Bakal cuma dihabiskan sia-sia saja tanpa menuntut ilmu. Jadi disinilah letak peran kita sebagai orang tua, selaku ayah, selaku ibu, mengajari anak-anak kita supaya untuk bergiat untuk menuntut ilmu. Karena zaman sekarang, zaman milenial ya, zaman now, zaman generasi Z dan sebagainya, walaupun sudah kemajuan teknologi, itu mencerminkan yang bahawa mereka lalai dengan HP, lalai dengan permainan, baikkah itu game PUBG, game Free Fire, game chip, game judi online dan sebagainya. Jadi dalam arah ya untuk membaca ini sudah sangat berkurang di kalangan kita para pemuda, para remaja sekarang. Jadi mereka mengandalkan informasi yang didapat melalui HP ya, tanpa membaca kitab-kitab rujukan yang telah dituliskan oleh para tokoh ulama, para ahli pendidikan dan para ahli-ahli yang lain yang di bidang ilmu tersebut. Jadi kembali lagi ke sini yang bahawa orang yang mempunyai ilmu itu dia akan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Jadi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Tapi orang yang lebih celaka,
orang tersebut mempunyai ilmu tapi tidak menjalankan ilmunya tersebut dan dipraktekkan dia diri dia sendiri untuk jalan kejahatan. Dengan ilmu tersebut dia berbuat jahat padahal dia mengetahui, maka orang-orang itu termasuk adalah golongan-golongan orang yang zalim. Ya. Dan sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh siapa-siapa yang ada di langit. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini dimohonkan ampunan, baikkah itu malaikat, ya, para ulama, para anbiya yang sudah arwah, ya, yang sudah kembali kepada Allah. Jadi mereka itu meminta kepada kita, orang-orang yang menuntut ilmu ini selalu dimintakan ampunan, baikkah itu malaikat, bertasbih, berzikir kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu ini. Jadi betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu ini sehingga dimintakan ampunannya, ya, oleh malaikat dan penghuni-penghuni yang ada di langit. Itu makhluk-makhluk Allah semua memindahkan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan siapa-siapa yang ada di bumi. Di bumi ini orang-orang, ya, para ulama, para aulia Allah, semua orang-orang soleh, ya, memindahkan ampunan dosa kepada orang-orang penuntut ilmu ini. Ya. Jadi jangan sia-siakan umur kita dalam hal mengkaji ilmu, memperdalami ilmu-ilmu agama sehingga bekal kita fistabiqul khairat masih berada di dalam pikiran kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ikan-ikan yang di laut, ya, ini kelebihan lagi orang yang menuntut ilmu. Jadi ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, di pari-pari dan sebagainya itu memintakan ampunan kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu mulianya orang-orang menuntut ilmu sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu bertasbih kepada Allah untuk memintakan ampunan segala dosa yang kita lakukan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak menuntut ilmu, siapa yang minta doakan selain ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya. Jadi jangan kita terpengaruh oleh lingkungan kita. Mari kita bergiat diri mempelajari ilmu. Kalaupun kita enggak masuk ke pesantren, maka buatlah majlis-majlis ta'lim ada di kampung, undang ustaz, tengku, abu dan sebagainya untuk membimbing kita, mencerahkan. Mungkin selama ini kita masalah-masalah taharah, masalah berwudu, masalah solat, masalah solat yang lain, puasa, zakat dan sebagainya masih kurang faham, maka kita tanyakan kepada ulama-ulama untuk betul-betul mengajari kita bagaimana cara kita menuntut ilmu, bagaimana cara kita mempelajari ilmu tersebut sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit lagi arti daripada hadis tersebut tentang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya ulama itu para pewaris Nabi. Jadi sebagaimana kita ketahui, Rasulullah pernah bersabda bahawa orang-orang setelahku, sahabat-sahabatku, ulama-ulama, baikkah ulama itu ulama tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ya, segala yang mempunyai lakab ulama, orang-orang yang mengetahui tentang kealiman ilmu agama, maka dia itu dikategorikan sebagai pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi ini adalah penerus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah-risalah yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, sahabatnya meneruskan kepada ulama-ulama yang setelahnya. Itu menandakan yang bahwasanya silsilah ilmu ini ada silsilahnya, ya. Dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad ke sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama mutaqaddimin dan sebagainya sampai kita pada hari yang berbahagia ini. Jadi itulah sedikit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu. Jadi mohon kepada kawan-kawan, kepada pendengar pemirsa sekalian, mohon di subscribe ataupun di like, di share sehingga channel Pak Tanu ini akan berkembang. Akan kita bahas selalu masalah ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, juga tentang ilmu pengetahuan agama,
umum dan sebagainya. Kita akan sedikit membahas di channel ini. Semoga menjadi channel yang berkah dengan kita melantunkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sehingga orang yang membuatnya mendapat pahala, orang yang mendengarkannya pun mendapat pahala. Maka marilah kita bergiat menebarkan pelajaran agama ini ke media sosial, sehingga apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tunggu video selanjutnya, akan kita bahas masalah-masalah hadis yang lain, masalah ayat-ayat yang lain tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin cukup di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.